Oke. Minta tolong saya jadiin co-host ya, Mira. Saya balik ke materi ya. Ini sebenarnya ada apa namanya? Nanti karena ini Zoom-nya juga ini sesi terakhir kita lah. Nanti kita bagi beberapa tahap. Ya kita bahas ke customer service dulu ya. Tapi kurang lebih harusnya insya Allah ya, insya Allah bismillah lah, ya, kuasaan Allah semuanya. Itu beberapa customer yang saya buka ya, ini rahasianya, itu banyak yang berhasil gitu ya. Itu saya ngisi rutin juga kan ada di apa namanya ya media media cukup banyak lah berapa juta orang yang dengar itu. Dia terapin itu banyak yang jalan, banyak yang naik gitu ya. Termasuk eh, ada beberapa brand itu yang bukan dari nol lagi, dari minus kena tipu sampai ratusan ribu penjualannya itu ya. Itu alhamdulillah kuasa Allah bisa naik gitu. Nah, mungkin emang apa namanya gimana yang penting itu dicoba diterapin, dicoba terapin, evaluasi, perbaikin. Jadi cuma tiga kuncinya itu, mungkin izin share sedikit Bu ini atau nambah insight lah. Satu, em, plan ya, kedua monitor, yang ketiga evaluasi. Udah itu aja. Tapi semakin urgent itu dipepetin. Jadi tiap hari nih kita lihat tim kita plannya apa untuk ngelakuin outputs. Habis itu monitornya bisa per jam, bisa per setengah hari gitu ya. Habis itu evaluasi. Jadi saya bikin tim itu ada dua, hari Senin itu evaluasi 1 minggu semuanya. Jadi mereka nyediain laporan segala macam hari Senin. Terus tiap hari itu meeting itu nggak usah lebih dari 20 menit, 15 menit sampai 20 menit. Itu agile metodologi. Jadi cuman 15 sampai 20 menit. Poin-poin aja. Apa yang kemarin dilakukan, apa rencana hari ini, sama apa perbaikannya apa. Udah itu aja, Bu. Nah, karena pengalaman kalau udah setengah jam, 1 jam tiap hari, 2 jam gitu ya, itu pertama muter-muter, yang kedua ngeganggu produktivitas mereka juga. Nah, nanti hari Jumat itu open discussion gitu ya, apalagi open discussion gitu. Jadi saya bikin kayak gitu cukup efektif, naik gitu ya untuk produktivitasnya. Ya silakan aja kalau mau tiru. Nah, itu diterapin juga sama perusahaan-perusahaan yang cukup gede lah, apa Meta dan lain-lain ya, Google ya, itu metodologi agile gitu ya. Nah, kita balik lagi, kita jual harga premium itu mesti pastikan kualitas kita tinggi ya. Kedua, branding yang kuat ya. Ini agak beda ya. Kalau saya ada bina juga beberapa kayak yang offline ya, bisnis offline. Kayak contoh resto lah. Resto itu begitu bangun dia pengen harganya sama sama kompetitor dia atau minimal kurang dikit. Saya bilang, Pak, Bapak nggak bisa kayak gitu. Bapak ini mesti yang penting kalau tahapannya itu Bapak belum ada branding. Kenapa orang mau beli ke Bapak? Nggak terkenal, ya. Harganya juga beda-beda dikit. Ya udah saya mendingan ke yang terkenal aja. Contoh deh, ada Starbucks yang satu lagi Starling ya. Harganya cuma beda 5.000. Ya mendingan saya ke Starbucks ya. Bukan ini bukan masalah Israel ya. Contoh lah, contoh aja. Atau ya semuanya banyak kan Israel. Tapi eh, brand ini kuat banget gitu. Apple lah, Apple. Nah, sama Mangga lah contoh. Nah, orang ya udah beda 1.500.000 udah saya mendingan Apple. Tapi eh, ketika awal berdiri, orang itu jangan idealisme ke harga ya, ke mereknya dia. Jadi seolah-olah dia udah terkenal, dia mesti bisa pasang harga berapapun, nggak kayak gitu. Jadi branding itu untuk tahap awal itu traffic yang diutamain. Gimana caranya orang datang gitu. Termasuk perumahan gitu ya. Perumahan kita misalnya dibanding Ciputra, dibanding yang lain-lain, apakah kita secukup terkenal itu sehingga kita udah maksa orang itu langsung ke harga. Eh, apa yang lebih efisien, yang lebih bagus itu yang penting orang datang dulu. Orang datang, traffic, habis itu kita libatkan secara emosional. Kemarin saya sharing pendekatannya sama Bu Eni ya. Sehingga orang itu beli bukan
4P lagi, price, promotion, apalagi produk, bla bla bla. Itu marketing satu, udah ditinggalin sejak tahun 70 80 gitu ya. Naik lagi tahun 90-an itu marketing 2.0 ke perilaku konsumen sebetulnya. Gimana ketika orang di Alkuts itu dia mau apa sih sebenarnya? Mau sekolah ya, mau cari lingkungan yang agamis ya. Dia mau bebas dari riba ya. Dia mau apa namanya udara bersih, lingkungan bersih, apa namanya masa tua enak gitu ya. Itu yang dijual, itu udah marketing 2.0. Marketing 2.0 contohnya gini. Nah, misalnya saya gini Bu, Ibu Bu Heni kalau di Alkuts itu beda sama di perumahan ribawi yang lain lah. Atau saya nggak usah jelekin juga nggak apa-apa. Misalnya gini, Ibu kan Ibu nih Islamnya bagus ya. Secara saya lihat Ibu tuh bagus lah, Masya Allah. Kita puji tapi tulus gitu ya. Puji tulus. Kalau pujinya nggak tulus itu juga kelihatan mengada-ngada. Kita lihat apa yang hal yang bisa diangkat dari lawan customer kita, itu kita puji dengan tulus. Bu Eni ini contoh ya, saya lihat Bu Eni itu secara syariat bagus gitu ya. eh, Pendidik fokus juga ke pendidikan anak ya. Dan ibu apa namanya menjauhi dari bunga dan lain-lain. Ini udah tepat banget buat ibu. Yang pertama ibu tenang ya. Ibu nggak ada denda, nggak ada sita ya, eh, nggak ada hal-hal yang berbau ribawi ya, berbau ribawi dan keberkahannya tuh lebih tinggi ibu. Kalau ibu ngambil perumahan di sini satu. Yang kedua, ibu nggak usah khawatir gitu masalah anak gitu. Ibu taruh di sini, ini lingkungan, semua lingkungan orang-orang yang orang-orang yang secara intelektual bagus, secara agama juga bagus. Jadi anak-anak ibu bergaul sama orang-orang pinter atau anak-anaknya orang pinter. Di sini ada dokter, di sini ada pengusaha-pengusaha yang secara Islam tuh bagus. Insya Allah anak ibu bergaul di sini bisa juga ke bawah gitu. Itu kan yang penting Bu, pergaulan anak kita. Yang ketiga, ibu di sini itu tuh view-nya ibu secara kualitas hidup bagus. Kualitas hidup apa sih Bu? Salah satunya udara, air. Nah, itu ibu bagus gitu, hirup air, udara. Jadi fresh, pikiran bisa fokus. Ibu di atas itu bisa sambil kerja, bisa sambil apa. Dan ibu masa tua itu di Malang, ibu nggak kecewa gitu. Masa tua di Malang itu banyak orang masa tuanya tuh pengennya di Malang karena bebas polusi, bebas macet, tenang, gitu ya, enak udah. Itu contoh. Saya nawarin gitu menarik nggak? Gitu. Udah Menarik. ke bawah emosional. Tapi kalau ketika saya ngomong, Bu, ini Ibu ya, beli sekarang nih diskon 50%. Ibu harganya lebih mahal. Kalau Ibu ke sebelah, ya emang lebih mahal dikit. Tapi ini kita lebih, apa namanya, bahannya lebih bagus. Ini segala. Akhirnya orang dibawa semua ke otak kiri. Ya. Otak kiri, ya udah kalau otak kiri kita banding-bandingan harga aja. Sebelah ngurangin 10 juta, kita kurangin lagi. Sebelah kurangin lagi, kita kurangin lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mati bareng. Gitu ya. Itu yang terjadi pada pengusaha-pengusaha yang cuman ngandelin produk. Jadi kita tadi pahamin produk itu price sensitive ya. Price sensitive itu market bawah, bukan market tengah, bahkan market atas. Nah, yang kita mainin itu market tengah ke atas. Jadi yang kita mainkan emosional sama promosi edukasi. Dah itu. Itu. Kalau kita harganya mahal, berarti kita emosinya mesti lebih tinggi, gitu. Tapi tetap ada edukasi sama promosi. Kurang lebih dapat nggak Bu Heni? Dapat. Ya, dapat ya. Dapat. Oke, Udah kebayang. Nanti tinggal saya bikin lebih ini lagi plannya. Insya Allah. oke. Daging banget. Daging. Nah, ya alhamdulillah. Nah, yang pertama itu, terus terus kita kasih pelayanan yang unggul. Pelayanan ini beda ya sama produknya. Produk itu sesuatu yang gini nih contohnya. Contoh lah ya. Ini mohon maaf ya, saya ngambil contoh yang agak ekstrim supaya masuk gitu ya. Ini ada anak muda 2 orang nih. Nah, contoh deh, Emira, halo Emira. Nih saya ambil contoh kamu ya.
kamu dapat ya satu orang ya itu kaya raya lah, kaya raya segala macam gitu ya. Udah gitu ngelamar kamu gitu. Pinter kaya raya tapi sifatnya tuh nggak bagus. Bukan sifatnya nggak bagus ya. Oh, kasar lah, misalnya agak sedikit kasar, ngomong juga segala macam. Kamu satu ya udah itulah ya. Tapi masa depanmu terjamin gitu ya. Yang kedua, cowok yang kedua itu biasa aja, tapi dia tanggung jawab, kamu perhatian gitu ya. Dia perhatiin orang tua kamu gitu segala macam secara tanggung jawab, terus sholat nggak pernah tinggal gitu-gitu. Nah, kamu pilih yang pertama apa yang kedua? Ini. Yang kedua, Pak. Dua-duanya. Nah, yang kedua, ya saya tahu karena dia lulusan Gontor, dia pasti pilihan yang kedua. Tapi gini loh, dia Universitas Gontor nih saya tahu. Enggak, tapi gini, wanita itu, ini juga beda nih, pembeli wanita sama pembeli pria. Waduh, sebenarnya ini banyak materinya. Saya gimana cara ngeringkasnya? Ya, pembeli wanita itu memutuskan 75%, 80% itu emosional. Itu tinggi banget emosionalnya. 15% logika. Dan ibu sentuh di area-area yang satu kontrol. Nah, dia bisa kontrol sesuatu ya. Yang kedua, dia tuh ada kebanggaan ya. Bukan kebanggaan, sorry. Kalau kebanggaan pria. Satu kontrol apa dia tuh lebih baik ya. Kalau wanita tuh lebih baik dari orang lain, dia lebih sesuatu. Yang ketiga kenyamanan. Yang itu perhatian gitu ya, perhatian. Itu wanita tuh udah masuk ke area-area itu. Kalau ibu mau nge-closing kita itu lebih kasih sayang, ibu bisa lebih diperhatiin, ibu bisa lebih wah pokoknya lebih dibanding yang lain gitu ya. Tapi kalau pria itu lebih ke dia kontrol, dia di respect, dia dihargain gitu. Contoh saya mau jual mobil harga 1 miliar lebih ya, BMW gitu ya. Wah, bapak nih lebih keren pakai BMW. Di sini belum ada yang pakai BMW. Kalau CR-V, Honda dan lain-lain itu udah banyak pak, tapi BMW belum ada. Wah keren nih bapak pakai BMW. Lebih pas lah kalau bapak kan di sini tampilannya udah mantap lah. Tapi kalau CR-V itu udah umum pak gitu. Itu contoh ya, kontrol, authority, terus jadi hal-hal yang disentuh antara pria dan wanita beda. Terus pria itu dia cuma beli, habis itu udah selesai. Dia bahkan berhenti pun dia nggak ngomong. Kalau bagus pun udah nggak ngomong lagi. Kalau jelek dia nggak ngomong juga. Ya, udah beli selesai. Kalau bagus dia beli lagi. Tapi kalau nggak bagus dia nggak siapapun dia nggak beli lagi. Tapi kalau wanita nggak kayak gitu. Kalau bagus dia bakal minta diskon. Mohon izin ya Bu, kalau di kalau di apa namanya dikritik silakan nggak Bang. Ini pengalaman dari customer saya. Dia bakal minta, apalagi ke dia udah langganan ya. Dia bakal minta sesuatu yang dia tuh spesial gitu ya. Dia spesial ya. Dia pengen sesuatu yang beda loh. Bedain dong. Saya kan udah beli banyak. Saya itu udah mulai apa namanya dia minta perlakuan spesial satu. Yang kedua, dia bakal kritik kalau pelayanan kita jelek ya. Dia bakal kritik. Tapi kalau kita nggak handle kritiknya, dia bakal nyebarin ke 9 sampai 12 orang. Bahkan kalau riset tuh bisa 20 orang dia nyebarin kritik. Tapi kalau bagus dia cuma nyebarin ke 9 sampai 15 orang. Jadi treatment cewek sama cowok itu beda gitu ya. Gimana cara treatment customer laki sama customer perempuan itu beda. Terus selanjutnya komunikasikan nilai dan produk jasa Anda. Gimana caranya kita deliver ya nilai ya, nilai apa produk dan jasa. Saya tadi baru jelasin marketing 2.0. Marketing 3.0-nya itu dengan asosiasi produk kita tuh siapa gitu ya. Misalnya ya, contoh ya. Ini tuh perumahannya siapa contohnya. Biasanya sih kalau nge-branding itu pakai artis atau influencer atau apa. Eh, nah, itu marketing 3.0. Misalnya ini perumahan dokter-dokter gitu atau ini perumahan middle class premium gitu. Tapi ada orang yang muncul. Nanti